fitnah teknologi yang gaib maupun yang zahir, semua terkumpul dalam diri Dajjal. Maka kita membaca surat ini dengan istiqomah, dengan harapan kita nanti tidak kena fitnah Dajjal maupun fitnah-fitnah yang di bawah Dajjal. Ini zaman fitnah, Kang. Ya. Allah Akbar. Maka seorang sahabat, seorang ulama mengatakan, apakah kamu tahu tandanya kamu itu sudah kena fitnah atau dalam keadaan selamat dari fitnah? Tandanya itu apa? Gejala-gejala orang itu sudah mulai kena fitnah itu apa? Tandanya itu apa? Tandanya yaitu kalau kamu itu berubah pikirannya itu. Yang tadinya memandang ini baik, tahu-tahu kamu pandang itu buruk. Yang tadinya kamu menganggap ini penting, kamu anggap tidak penting lagi. Urusan agama loh. Kamu asalnya menganggap bahwa ini dakwah ini penting. Tahu-tahu pikiran kamu berubah, sudah nggak penting lah dakwah itu. Tadinya berpikir bahwa ngaji itu penting, kemudian berubah pikiran. Lebih baik makomi daripada ngaji terus begini. Tadinya berpikir bahwa menjaga amalan-amalan itu penting, kemudian berubah pikir. Ini nggak terlalu penting lah. Ini tandanya orang itu sudah mulai kena fitnah. Tadinya berpikiran kita harus menjauhi syubhat-syubhat, jangan makan micin, tahu-tahu kok berubah. Alah, dikit-dikit gak apa-apalah. Dikit-dikit gak apa-apa. Wong ini kan masih syubhat, bukan tidak ada kepastian bahwa haram. Ini tandanya orang mulai kena fitnah. Tadinya nonton TV gak mau, tahu-tahu ini kan cuma gambar saja. Gambar apa sih gambar? Kan nggak apa-apa. Ini tandanya orang itu mulai kena fitnah. Jadi orang itu kalau pikirannya mulai berubah, ya itu tandanya fitnah mulai masuk dalam kehidupan dia. Paham kan? Wa man tawadda'a, barang siapa wudu faqala, maka dia mengatakan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dan dengan memuji kepada engkau, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka, aku mohon ampun kepada engkau, wa atubu ilaik, dan aku bertobat kepada engkau. Kutiba, maka bacaannya tadi ditulis fi raddin, di dalam rek ini adalah satu kertas tipis. Zaman dulu itu satu kulit tipis yang biasa digunakan untuk menulis. Ritin dalam lembaran gitu aja. Asal mulanya ritin itu maknanya kulit tipis yang untuk menulis. Tsumma ju'ila, kemudian dijadikan fi taba'in, di dalam satu wadah yang tertutup. Falam yuksar, maka tidak akan dibuka ila yaumil qiyamati, pada hari kiamat, sampai hari kiamat. Jadi maknanya bagaimana ini? Maknanya tidak dibuka sampai hari kiamat itu maknanya amal itu akan dijaga, tidak akan bisa dibatalkan oleh apa-apa dosa sampai hari kiamat. Nah, ini isyarah bahwa dia ini akan mati dalam keadaan Islam. Jadi kalau orang itu rajin mengucapkan ini, doa ini ada tanda-tanda dia ini akan mati dalam keadaan Islam. Karena orang itu walaupun amalannya bagaimanapun juga hebatnya, kalau dia murtad,
naudzubillah, ya. Maka akan hilang semua kan amalannya itu. Maka ini kok amalan dia ini kok dimasukkan dalam satu wadah tertutup, tidak akan dibuka sampai hari kiamat, menunjukkan bahwa dia ini akan mati dalam keadaan Islam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rawahu Tabrani bi isnad jayyid wa Nasa'i wa qala as-shawab, yang benar mauquf. Hadis ini adalah hadis mauquful tu. Baikana walaupun adanya hadis ini mauqufan, hadis mauquf fasabiluhu, maka utai jalannya hadis ini, maksudnya kedudukan hadis ini, sabilul marfu adalah seperti kedudukannya hadis marfu. Ya misla, karena seperti hadis ini la yuqalu, tidak bisa dikatakan min qibali ra'yi, dari arah pemikiran, wal istihadi, dan istihad, tapi ini mesti semua dari Rasulullah. Walaupun ini hadis ini sebagian ulama mengatakan ini bahwa dari Abu Sa'id Al-Khudri ini, tapi pasti Abu Sa'id nggak mungkin dari beliau sendiri, pasti dari Rasulullah. Ini hal-hal begini ini perlu kita jaga betul, mereka. Kita jaga betul hal seperti ini. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita ini sekarang ini dalam keadaan kebaikan, ngaji, dakwah, zikir, ya nggak? Dalam kebaikan. Tapi apakah kebaikan ini akan terus? Ini loh yang jadi masalah. Apakah kita akan bisa bertahan dalam kebaikan ini sampai mati? Nah, ini yang kamu perlu renungi betul-betul. Apakah kebaikan ini bisa bertahan sampai mati atau tidak? Karena innamal amalu bil khawatim, amalan itu nilainya akhirnya. Maka amalan-amalan yang dikatakan dalam hadis-hadis itu akan menjaga kita dari fitnah. Ada isyarat-isyarat akan dapat syafaat oleh Nabi. Di doa habis adzan akan mendapatkan syafaat. Yang ini maknanya juga orang itu akan mati dalam keadaan Islam. Seperti doa-doa ini juga. Terus juga amanah Rasul yang dikatakan juga untuk menjaga iman dan sebagainya. Ini harus kita jaga benar-benar. Amalan-amalan yang menjauhkan kita dari fitnah, kita jaga benar-benar.